Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Di sini saya Fidra sama Mejiska dengan akhir 020 dari Teknologi Pendidikan Kelas A Angkatan 2022 akan mewawancarai salah satu narasumber kita hari ini yang bergerak pada bidang jasa pelayanan tata rias pengantin dan juga lain-lain. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai wawancara pada hari ini. Selamat pagi Bu, apa kabar? Kabar baik Mbak Jiska. Baik, saya persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Saya Ibu Dani Arianto sebagai owner Sanggar Rias Sekarwangi yang berada di Jalan Palagan Tentara Pelajar nomor 86B, Sleman, Yogyakarta. Sanggar Sekarwangi bergerak pada bidang jasa tata rias pengantin baik Yogyakarta, Solo, dan daerah lainnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dani yang sudah memperkenalkan diri secara singkat. Dan selanjutnya saya akan mulai pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa visi dan misi dari Sanggar Rias Sekarwangi ini? Saya persilakan Ibu. Visi misi Sanggar Rias Sekarwangi yaitu mengedepankan kepuasan jasa tata rias pengantin baik make up, wajah maupun rambut. Kemudian visinya yaitu membantu dan mempermudah klien untuk mencari jasa rias secara mudah, memberikan kepuasan pelanggan hingga memperoleh hasil yang terbaik. Kami selalu menggunakan kualitas produk-produk kosmetik yang terbaik, sehingga klien kami akan kami tangani dengan secara baik, lancar, dan sukses. Gitu Mbak Jiska. Baik Ibu, untuk visi misinya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah mengenai pertanyaan 4P. Nah teman-teman, di sini 4P itu meliputi produk, price, place, dan juga promotion. Yang pertama untuk produknya apa saja Ibu yang dijual di sini, atau mungkin jasa layanan yang diberikan oleh Sanggar Rias Sekarwangi? Silakan Ibu. Di sini kami memberikan jasa tata rias pengantin lengkap atau one-stop wedding, juga kursus, juga kami mengikuti uji kompetensi di tata rias pengantin daerah. Baik, untuk harga produknya bisa dijelaskan Ibu, kisaran harganya seperti apa? Mengenai jasa kami itu sangat fleksibel, jadi tergantung kepada klien yang membutuhkan, sehingga kami tidak bisa mematok harga untuk tata rias pengantin, karena di dalam tata rias pengantin itu ada beberapa macam gaya, sehingga kalau pada umumnya yang kami tangani itu tergantung pada klien. Itu Mbak Jiska, jadi tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hanya kisaran bisa di antara dari yang paling rendah, minimal, dan maksimal, itu saja. Baik Ibu, langsung saja kita ke pertanyaan yang ketiga mengenai lokasi tempat di Sanggar Rias Sekarwangi. Bisa dijelaskan Ibu? Mungkin begini Mbak Jiska, sekarang kan zamannya canggih, sehingga lokasi kami tadi udah Ibu sebutkan di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Nanti bisa buka di Google Map mungkin Mbak Jiska. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir itu mengenai promosi. Jadi seperti apa promosi yang Ibu lakukan untuk mempromosikan jasa pelayanan dari Sanggar Rias Sekarwangi ini? Baik, untuk promosi yang kami jalankan, karena sekarang zamannya canggih, jadi bisa lewat digital, yaitu di Facebook, di IG, maupun dari teman-teman seorganisasi atau seprofesi, begitu Mbak Jiska. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai segmentasi konsumen. Jadi di sini bisa Ibu Dani menjelaskan bagaimana kategori pelanggan atau segmentasi pasar Ibu Dani ini kemana untuk Sanggar Rias Sekarwangi? Dari kami segmentasinya kepada pelanggan ya, dari kalangan bawah, menengah maupun atas, kami biasa melakukan. Oh iya, berarti ini Sanggar Rias ini memberikan pelayanan untuk semua kalangan ya Ibu? Iya betul. Oke, untuk selanjutnya adalah pertanyaan mengenai value promotion atau bagaimana Sanggar Rias Sekarwangi ini memberikan ciri khas yang bisa membedakan dari usaha-usaha yang lain.
Baik Mbak Siska, Sanggar Rias kami juga melayani konsultasi-konsultasi mengenai tata rias pengantin dan segala tradisinya. Juga kami menerima layanan untuk rias pengantin di luar. Itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Berarti benar yang disampaikan ya teman-teman bahwa Sanggar Rias Sekarwangi ini merupakan Sanggar Rias yang memberikan pelayanan yang fleksibel kepada calon pelanggannya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah mengenai bagaimana cara usaha Ibu Dani ini bisa menjaga kepercayaan pelanggan untuk bisa menjadi pelanggan setia gitu di usaha Sekarwangi. Baik, yang pasti sebagai owner atau sebagai pelayanan jasa, kami harus bersikap ramah tamah kepada semua klien, memberikan pelayanan dengan mudah, cepat, dan hasil yang terbaik. Juga melayani apa yang diinginkan kepada pelanggan. Itu Mbak Siska. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai sumber pendapatan. Ini Ibu bisa menjelaskan secara garis besar saja Ibu. Saya persilakan. Baik, untuk pertanyaan ini, yang pasti kami mendapatkan dari klien yang utama, kemudian dari para vendor-vendor kami, juga dari promo-promo kami, gitu Mbak Siska. Oke, Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya mengenai sumber daya. Nah, di sumber daya ini bisa Ibu sebutkan apa saja yang menjadi aset ataupun barang yang diperlukan untuk usaha Sanggar Rias Sekarwangi ini. Baik Mbak Siska, yang pasti kita harus mempunyai atau menyiapkan perlengkapan-perlengkapan kosmetik, juga baju-baju pengantin dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk tata rias pengantin. Gitu Mbak Siska. Wah, ternyata teman-teman sangat banyak sekali ya perlengkapan yang dibutuhkan oleh Sanggar Rias ini ya Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai hubungan konsumen. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana Ibu dari usaha Sanggar Rias Sekarwangi ini memberikan hubungan yang baik atau menjalin relasi kepada para klien ataupun pelanggan. Seperti itu, bisa dijelaskan? Mbak Siska, kami harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien, baik ramah, sopan, dan hasil yang memuaskan. Itu saja. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu mengenai aktivitas kegiatan. Nah, di sini Ibu bisa menjelaskan sedikit dan juga menyebutkan bagaimana aktivitas yang dijalankan dari usaha ini. Mengenai aktivitas di Sanggar Rias Sekarwangi ini, selain kami menerima job atau order dari para klien, juga kami membuka kursus-kursus, baik kursus rias wajah maupun kursus tata rias pengantin. Itu Mbak Siska. Oke, baik Ibu. Untuk yang berikutnya adalah mengenai pertanyaan kerjasama. Nah, di sini kerjasama Ibu dengan siapa saja bisa dijelaskan dan juga disebutkan. Untuk kerjasama kami, tentunya kami tidak bisa bekerja dengan sendiri. Jadi kami bekerjasama dengan para capster, juga para vendor. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya adalah mengenai struktur biaya. Nah, di sini Ibu bisa menjelaskan sedikit saja dari struktur biaya yang dijalankan. Biasanya kami bisa memberikan poin-poin antara lain. Yang utama adalah kami kepada capster, kepada vendor, juga untuk aset-aset kami secara pribadi. Begitu Mbak Siska. Oke, baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan terakhir dari wawancara hari ini. Untuk pertanyaan mengenai minimum viable product. Nah, di sini Ibu bisa menjelaskan bagaimana cara memulai usaha Sanggar Rias Sekarwangi ini. Baik Mbak Siska, yang pasti kami harus menguasai dulu mengenai tata rias pengantin selengkap-lengkapnya. Kemudian kami membuka kursus, baik kursus privat maupun untuk umum. Kemudian kami juga ikut dalam uji kompetensi yang ada. Baiklah teman-teman, itu tadi wawancara kami hari ini. Terima kasih sekali kepada Ibu Dani yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Sama-sama Mbak Siska, semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya. Jalan-jalan ke Pasar Madi, jangan lupa mampir di Sanggar Rias Sekarwangi. Luar biasa sekali Ibu pantunnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video wawancara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.